Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia meraih hasil imbang dalam laga pembuka kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga melawan Arab Saudi. Memang pasukan Garuda tidak bisa membawa poin penuh pada pertandingan kali ini. Namun hasil seri dianggap jadi hasil yang layak karena secara keseluruhan banyak yang sepakat kalau ini adalah laga paling cantik skuad Garuda. Sedari awal, Sintayong bilang kalau siapapun yang bisa menerapkan taktiknya dengan benar bakal menang di laga ini. Sintayong pada akhirnya berhasil mengaplikasikan taktik yang cukup membuat Arab Saudi kewalahan. Lalu, kenapa laga melawan The Green Falcon pantas disebut laga paling cantik Timnas Indonesia? Sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video menarik dan terupdate dari channel Starting Eleven Moment setiap harinya. Sebagai salah satu langganan Piala Dunia, Arab Saudi adalah salah satu negara unggulan di grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Ditambah fakta bahwa The Green Falcon akan bermain di rumah sendiri membuat pasukan Roberto Mancini diunggulkan bakal meraih poin penuh semenjak laga perdana. Indonesia di sisi lain berstatus sebagai debutan di putaran ketiga. Sebelumnya, pasukan Garuda tidak pernah sampai sejauh ini di panggung kualifikasi Piala Dunia. Seakan ditimpa ujian bertubi-tubi, Indonesia yang berstatus debutan langsung dihadapkan pada lawan-lawan berat. Jepang, Tiongkok, Australia, Bahrain, dan Arab Saudi sebagai lawan pertama yang harus dihadapi pasukan Sintayong di grup C. Terusus laga melawan Arab Saudi, Sintayong tahu betul kalau status anak asuhnya bukanlah unggulan. Nama besar Arab Saudi, kualitas sang pelatih, serta atmosfer King Abdullah Sport City digadang bakal menyulitkan langkah Ragnar Oratmangun CS. Namun Sintayong memilih tak gentar. Sebelum laga, Sintayong bilang kalau dirinya menaruh respek yang besar kepada Arab Saudi dan pelatihnya Roberto Mancini. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menekankan bahwa apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Menurut Sintayong, pemilihan taktik yang tepat bisa saja mengantar timnas meraih hasil positif di Jeddah nanti. Berada di grup neraka dengan rival-rival sekelas Arab Saudi dan para langganan Piala Dunia tentu saja sesuatu yang berat. Namun, Coach Shin menegaskan kalau ia dan pasukannya tak akan gentar. Timnas ingin memberikan yang terbaik di grup C termasuk pada saat bertamu ke markas Arab Saudi. Sebelum laga, sementara Timnas Indonesia bersiap menghadapi Arab Saudi dengan rasa percaya diri tinggi, Roberto Mancini selaku pelatih The Green Falcon tampak mulai ketar-ketir. Mantan pelatih Timnas Italia itu mengaku terkesan dengan permainan Indonesia di bawah arahan Sintayong. Kepada media Arab Ausat, Mancini bilang bahwa dirinya mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia selama 10 tahun terakhir. Mancini pun kagum melihat bagaimana transformasi sepak bola Indonesia selama periode tersebut. Terkhusus Sintayong, pelatih asal Italia itu bilang kalau Indonesia menjadi tim yang lebih menarik dan indah di bawah racikan pelatih asal Korea Selatan. Komentar Mancini yang menyebut bahwa Indonesia bermain indah di bawah arahan Sintayong pada akhirnya menjadi kenyataan. Pemilihan strategi yang tepat dari Coach Shin sanggup membuat Mancini frustasi dibuatnya. Kamera beberapa kali menangkap momen mantan pelatih Manchester City itu marah-marah dan kesal karena permainan Indonesia yang sanggup merepotkan Arab Saudi. Buktinya, pertandingan berakhir seri dengan skor 1-1. Disiplinnya lini bertahan Indonesia yang digawangi Jay Izzez juga sukses membuat Arab Saudi hanya bisa lepaskan 4 shot on target dari total 18 tembakan yang mereka lepaskan. Dari sektor serang, Indonesia juga kerap mendapat momentum lewat serangan balik cepat anak-anak asuh Sintayong. Lagi-lagi, momen-momen ini beberapa kali membuat Mancini naik darah dan nyaris frustasi. Beruntung bagi Arab Saudi, Indonesia tidak terlalu klinis dan hanya berhasil lepaskan 2 shot on target sepanjang laga.
Status Arab Saudi sebagai langganan Piala Dunia plus fakta bahwa Indonesia bakal bermain sebagai tim tamu membuat masyarakat Indonesia tidak berekspektasi tinggi. Hasil imbang saja sudah dirasa sebagai sebuah prestasi buat pasukan Garuda. Pada akhirnya hasil inilah yang didapat Sintayong dan pasukannya di Jeddah. Gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19 lewat sebuah sepakan yang memantul kaki Sandy Walsh sempat membuat publik King Abdullah Sport City terhenyak. Ketinggalan 1 gol membuat Arab Saudi berusaha meningkatkan intensitas serangan. Namun solidnya lini bertahan Indonesia membuat tuan rumah harus menunggu hingga akhir babak pertama untuk ciptakan gol pembuka. Tembakan Musab Al-Juwair pada menit tambahan babak pertama membentur Calvin Verdong sehingga membuat bola berbelok masuk ke gawang Martin Paes. Selepas rehat, Indonesia dan Arab Saudi sama-sama gagal menciptakan gol tambahan. Hasil seri 1-1 pun menjadi hasil akhir yang menghias pertandingan di Jeddah. Memang Indonesia gagal menang di King Abdullah Sport City. Namun hasil imbang ini sudah terasa seperti sebuah kemenangan buat pasukan Garuda. Pasalnya, ini adalah kali pertama Indonesia imbang lagi melawan Arab Saudi semenjak tahun 2011. Indonesia juga menjadi tim kedua yang berhasil menahan imbang The Green Falcon di King Abdullah Sport City setelah Australia pada 2018 silam. Selepas laga, sejumlah netizen Indonesia juga ramai-ramai menyuarakan komentarnya. Mereka menyebut kalau laga melawan Arab Saudi ini adalah laga yang menampilkan permainan terbaik timnas. Hasil imbang terasa seperti sebuah kemenangan karena memang permainan Indonesia sudah jauh lebih berkembang di laga ini. Terlepas dari hasil imbang yang diraih Indonesia berkat permainan cantik dalam laga melawan Arab Saudi, masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Mulai dari segi teknis maupun non-teknis, masih ada sejumlah PR yang harus diselesaikan sebelum menghadapi laga kedua kontra Australia nanti. Satu hal yang perlu digarisbawahi, lini depan Indonesia masih terbilang kurang tajam. Walau punya serangan balik kilat yang terasa mematikan, kurangnya eksekusi dari pemain seperti Rafael Struijk punya andil besar pada hasil akhir. Kalau berkaca dari laga kontra Arab Saudi, harusnya ada lebih banyak tembakan ke gawang mengingat Indonesia punya banyak momentum dalam menyerang. Satu hal lagi yang perlu disorot adalah soal reaksi masyarakat Indonesia terkait hasil akhir. Imbang melawan Arab Saudi tentu merupakan sesuatu yang cukup membanggakan. Namun fakta tersebut tidak lantas bisa membenarkan masyarakat Indonesia larut dalam euforia yang berlebihan. Sintayong sendiri pernah bilang kalau dia dan pasukannya tidak ingin tertekan menghadapi setiap laga, terutama saat melawan Arab Saudi. Tekanan tidak cuma datang bersamaan dengan tuntutan harus menang. Tekanan juga terkadang datang beriringan dengan euforia para fans atas hasil positif yang baru saja diraih tim kesayangannya. Setelah Arab Saudi, Australia bakal jadi lawan kedua timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Secara status, Australia tentunya hampir sama dengan Arab Saudi. Tim ini juga merupakan langganan Piala Dunia dan salah satu kekuatan sepak bola terbesar Asia. Namun seperti yang telah disebutkan Sintayong, tidak ada kata gentar buat timnas Indonesia. Lagi-lagi pemilihan taktik yang tepat akan menentukan hasil akhir laga kontra Australia nantinya. Menurut Football Lovers, apakah performa timnas Indonesia kontra Arab Saudi sudah cukup memuaskan? Lalu bagaimana kans timnas melawan Australia nanti? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.